Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Aditya Nugraha. Di sini saya akan membahas tentang pajak. Pajak seringkali dianggap membingungkan oleh masyarakat. Pertanyaan sederhana seperti, kalau kita bayar pajak, uangnya kemana ya? Dan menjadi awal untuk memahami bahwa pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan dari negara. Dari pajaklah pembangunan dapat berjalan, mulai dari jalan raya hingga sekolah dan juga rumah sakit. Jadi, apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib dibayar kepada negara oleh seluruh warga negaranya dengan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan bersama. Jadi, pajak ini merupakan wujud nyata kontribusi setiap warga negara untuk pembangunan nasional. Kemudian ciri-ciri pajak yaitu ciri utamanya yaitu dipungut berdasarkan undang-undang, berdasarkan sifatnya yang tidak memaksa dan memberikan balasan langsung kepada pembayarnya. Nah, salah satu aplikasi yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pajak. Gitu. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan fitur-fiturnya terlebih dahulu. Di halaman pertama ini terdapat fitur profil, pengaturan, unduh, informasi publik, internasional, tema, reformasi perpajakan, edukasi pajak. Kemudian di sini ada peraturan perpajakan, panduan layanan dan sebagainya gitu. Kita lihat ya di sini peraturan perpajakan ini yang pertama ada yang terbaru ini dari keputusan Kementerian Keuangan. Nah, di mana nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang, jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku dari tanggal 10 September 2025 hingga 16 September 2025. Lihat ya di sini. Nah, di sini juga ada info pajak seperti pengumuman atau informasi-informasi tentang pajak ya yang dikeluarkan oleh pajak. Nah, di sini juga ada fitur artikel dan berita. Ini salah satu artikel di mana perpajakan kantor visual, simak aturan terbarunya. Atau di sini ada artikel mengenai hindari baku pungut atas usaha Bank Bulion, DJP atur ulang regulasi. Tuh, nah di sini udah banyak banget ya di sini aplikasi fitur-fitur yang dikeluarkan oleh pajak, Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak. Nah, di sini ada konsultan pajak. Bentar. Di konsultan pajak ini terdapat persyaratan dan kewajiban serta haknya untuk menjadi konsultan pajak. Nah, di sini seperti syarat menjadi konsultan pajak, izin praktek konsultan pajak, saluran pendaftaran, konsultan pajak, sertifikat, dan lain sebagainya. Di sini ada uh, fitur PJAP sama ya seperti tadi ada syarat-syaratnya, kemudian hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Kita lihat di sini di bagian profil. Di bagian profil ini ada banyak sekali fitur-fitur lainnya ya, seperti bentar, ada overview, visi misi, tujuan, maklumat, layanan, tugas, fungsi, logo DJP, kode etik, dan lain sebagainya. Kita coba buka di salah satu fiturnya ya di sini. Visi misi dan tujuan serta maklumat pelayanan. Nah, di sini terlihat visinya yaitu menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas. Sini bisa dibaca aja ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada peraturan kurs dan tarif bunga. Ya, kita lihat. Ini peraturan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, ini untuk kursnya sendiri ya.
Nah, kurs pajak ini mata uang dolar Amerika Serikat atau USD. Jika dirupiahkan ini sekitar 16.690 rupiah. Nah, di sini untuk dolar Australia atau AUD ya 10.969 rupiah gitu. Di sini banyak untuk mata uangnya ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di informasi publik sini ada informasi secara berkala dan lain sebagainya, teman-teman. Kita lihat lagi di bagian fitur kebutuhan aplikasi perpajakan. Nah, di sini formulir perpajakan internasional aplikasi. Nah, untuk teman-teman bisa daftar ya melalui website ini atau aplikasi karena ini tidak berbayar ya. Gratis hanya saja nanti teman-teman akan melakukan atau membuat suatu kode di mana itu kode yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak langsung. Seperti waktu itu saya pernah membuat NPWP ya teman-teman. Nah, si NPWP ini tuh saya membuat langsung ke kantor pajak, di mana nanti akan mengisi biodata segala macamnya sampai mendapatkan suatu kode. Nah, sayangnya di sini itu kita sebenarnya bisa login ya ketika kita mengetahui eh, apa saja yang udah kita masukkan ke akun kita termasuk kode tersebut. Cuman di sini saya mohon maaf ya lupa gitu terkait kodenya yang diberikan oleh jenderal pajak. Jadi tidak bisa ya teman-teman kalau misalkan kita mau login tapi lupa dari perpajakannya gitu. Kita lihat di sini banyak ya teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur tentang internasional di mana ada APA, Maps. Nah, di sini sudah sedikit bahasa Inggris ya menyesuaikan dengan fitur internasional gitu. Kita lanjut ke tema. Nah, di sini banyak tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, program pengungkapan sukarela, DJP tanggap COVID-19, pajak digital, infografis, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke belajar pajak. Nah, pengetahuan dasar perpajakan itu ya bisa dilihat di sini, teman-teman. Ini ada materi tentang peraturannya, kemudian di sini ada video-video tutorial, ada pencarian peraturan, dan banyak lainnya gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan mau menggunakan website ini, karena ini sudah lengkap informasinya. Hanya saja mungkin untuk teman-teman yang tidak terbiasa melihat suatu website yang fiturnya sangat saling berdempetan dan banyak, itu mungkin akan sedikit bingung gitu teman-teman. Kita lihat ya, sebentar. Di sini harusnya bisa login sih teman-teman. Cuman kita lihat di bagian bawah. Ya, sih. Kita lihat di sini ya. Login pajak.
Bentar ya. Nah, nah, ini dia salah satu portal informasi. Di sini teman-teman bisa lihat username, email, dan juga kode keamanannya. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa daftar di sini. Nah, ini NPWP instansi atau perusahaannya, nama instansinya, username, kemudian eh, data penanggung jawab itu data dari diri kita ya, sama staff dan data lainnya. Jadi pastiin teman-teman ketika mau mendaftar pajak atau NPWP ini bisa menggunakan data yang akurat berdasarkan informasi yang memang betul dari teman-teman begitu. Oke, karena saya sudah punya NPWP, namun di sini saya lupa ya, mohon maaf teman-teman. Jadi nggak bisa nih kita login ke pajaknya. Kalau misalkan mau mendapatkan kode lagi itu gimana Kak? Nah, itu tuh bisa eh, meminta kembali kodenya ke kantor pajak gitu. Atau juga bisa melalui WhatsApp untuk menghubungi sebelum kita ke kantor pajak begitu. Nah, banyak banget ya yang kita pelajari di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak ini. Nah, seperti ini kode EPIN teman-teman. Registrasi akun. Nah, di sini yang membuat saya tidak bisa masuk, ini saya lupa ya. Cuman ini nggak tahu ini dari siapa juga. Oke. Kalau udah tuh disubmit teman-teman. Di sini nomor pokok wajib pajak ini yang dimasukkan hanya angka. Kalau misalkan kalian belum tahu itu kartunya kayak gimana, bisa lihat aja di aplikasi atau di Google gitu ya. Nah, di sini kan ada kode app-nya ya. Nah, teman-teman, ini tuh kode yang didapatkan di kantor pelayanan pajak langsung seperti yang tadi saya bilang. Oke guys, nah ini salah satu bisa kita login ya. Ntar, oke, ini banyak di sini. Kalau misalkan teman-teman mau daftar, boleh banget ya karena memudahkan kita untuk membayar pajak tanpa harus ke tempat kantornya langsung gitu. Oke teman-teman, jadi kita akhiri untuk video kali ini. Dan salah satu yang harus teman-teman tahu bahwa keunggulan dari DJP online ini tuh dapat memudahkan teman-teman tidak mengantri lagi dan bisa dilakukan secara daring dan dimanapun. Untuknya, pajak merupakan kontribusi penting setiap warga negara bagi pembangunan. Melalui DJP online ini, pembayaran dan pelaporan pajak kini semakin mudah dan juga modern. Inilah langkah nyata menuju sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.